Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi ulumul hadis tentang pemaknaan hadis. Perkenalkan, nama saya Alda Amelia dengan NIM 2022122634. Perkenalkan, nama saya Muna Saka dengan NIM 2022122683. Perkenalkan, nama saya Salatia dengan NIM 2022122635. Baiklah, langsung saja kami akan memulai presentasi. Pemaknaan hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama, problem hadis. Yang kedua, metode hadis. Yang ketiga, peran asbab al-wurud. Pemaknaan hadis menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam usahanya memahami makna hadis dan signifikansi konseptual. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa untuk memahami sunnah dengan baik yang jauh dari penyimpangan dan pertakwilan yang keliru, pemahamannya harus disesuaikan dengan petunjuk Al-Quran dalam bingkai petunjuk ilahi yang kebenaran dan keadilannya bersifat pasti. Problem pemaknaan hadis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemaknaan teks-teks keagamaan pada umumnya, yaitu sangat kompleks dan tidak sederhana. Problem pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang sangat urgen untuk diangkat. Hal demikian berangkat dari realitas hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Problem pemaknaan hadis memuat 2 bagian, isnad mata rantai para rawi dan matan teks atau lafal hadis. Kedua bagian ini sama pentingnya bagi para ahli hadis. Matan merupakan rekaman perkataan atau perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membentuk landasan ritual atau pula hukum Islam, sementara isnad menunjukkan adanya kebenaran matan. Pemahaman teks hadis Nabi merupakan persoalan yang urgen untuk dikedepankan. Persoalan ini berangkat dari realita hadis sebagai hukum kedua setelah Al-Quran dan menjadi semakin kompleks karena keberadaan hadis itu sendiri dalam banyak aspeknya berbeda dengan Al-Quran. Pengkodifikasian Al-Quran relatif dengan masa hidup Nabi, periwayatan serta mutawatir katsyail al-wurud dijaga otentisitasnya oleh Allah dan secara kuantitas sedikit. Metode hadis. Secara etimologi, metode berasal dari kata method yang berarti cara atau teknik dan logos yang berarti ilmu. Jadi, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara atau teknik. Sementara dalam KBBI daring atau dalam jaringan, metodologi diartikan ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Dalam kajian tafsir dikenal 4 metode yang digunakan dalam mengkaji Al-Quran, yakni yang pertama, metode tahlili atau analisis, yang kedua, metode ijmali atau global, yang ketiga, metode muqarran atau perbandingan, yang keempat, metode maudu'i atau tematik. Metode-metode tersebut juga terdapat dalam kajian hadis. Hal tersebut dapat ditemui dalam kitab-kitab syarah hadis ketika kita meneliti metodologinya. Dalam menerapkan metode ini dalam pengkajian hadis, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang akan dibahas. Yang kedua, meneliti sanad dan matan hadis-hadis yang telah dihimpun sesuai tema yang dibahas. Yang ketiga, membahas dan merumuskan makna dari hadis-hadis tersebut dengan cara mencari penjelasan-penjelasan ulama terkait hadis-hadis tersebut. Yang keempat, mengumpulkan data-data ilmiah yang relevan dengan tema sebagai pendukung dalam penelitian. Dan yang terakhir, menghubungkan tema yang dibahas dengan realitas umat Islam dewasa ini untuk kesempurnaan tujuan penelitian. Bagan asbab al-wuqud al-hadis merupakan susunan idafah yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu asbab, wuqud, dan al-hadis. Asbab adalah bentuk jam atau plural dari sebab yang berarti dengan al-hab atau tali.
Saliran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda lainnya dengan. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata wugot bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir seperti air yang memancarkan atau air yang mengalir. Menurut Imam Al-Suyut, asbabul al-wugot dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran, dan kedua, sebab yang berupa hadis itu sendiri. Ketiga, sebab yang berkaitan dengan para pendapat di kalangan sahabat. Secara umum, fungsi asbab al-wugot hadis adalah ada 6, yaitu menjelaskan makna hadis melalui taksih al-am atau mengkhususkan sesuatu yang umum, ta'yid al-mutlak atau membatasi arti yang mutlak, tafsir al-muzmal adalah perincian terhadap global, nasik wa al-mansukh menentukan ada atau tidak adanya nasik atau mansukh suatu hadis, bayan ilat al-hukum menunjukkan ilat suatu hukum, dan tahwid al-muskil menjelaskan kemuskilan. Kesimpulannya dari materi tadi, pemaknaan ada terbagi menjadi 3. Problem pemaknaan hadis terbagi menjadi 2, ada isnad dan matan. Yang kedua, metode hadis. Metode pemaknaan hadis ada 4, yaitu yang pertama metode tahlili, yang kedua metode ijma'il, yang ketiga metode muqarran, yang keempat metode maudu'i. 3. Peran asbab al-wugot. Peran asbab al-wugot ada 6, yaitu 1. Tahsih al-am, 2. ta'yid al-mutlak, 3. Tafsir al-muzmal, 4. nasik wa al-mansukh, 5. Bayan ilat al-hukum, 6. ta'wid al-muskil. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.